Bismillahirrahmanirrahim. At-tamasyailal baghdad wa natasail madrasah. Idza kuntum umat Muhammad ajibus salam bil hamasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala kalama wa al-kitaba lil-qira'ah lil ma'rifah wa al-ma'rifah lillahi ta'ala. Yang terhormat Dewan Juri yang arif dan bijaksana, panitia lomba yang semangatnya luar biasa, dan pemirsa dimanapun Anda berada. Yang pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat King of the King, Love the Lord, and the Creator of the everything in this universe, in Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biqaulina alhamdulillah. Salawat serta salam selalu terlimpahkan kepada sang proklamator kemerdekaan yang terkenal dengan sistem dakwah, mengajak bukan mengejek, merangkul bukan memukul, yaitu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kasfilah, tanpa semangat cita-cita tidak akan pernah tercapai, tanpa nilai mulia cita-cita tidak akan pernah ternilai. Sebelumnya, apa sih itu cita-cita? Pasti tahu lah ya, cita-cita itu keinginan terbesar kita, dimana keinginan di sini itu tidak bisa disamakan dengan yang namanya keinginan untuk makan ayam goreng Upin Ipin, ya enggak tuh, itu tuh beda banget gitu ya. Dulu tuh waktu kecil kalau ditanyain apa cita-cita kamu, pasti jawabnya dokter, polisi, guru, pilot, ya enggak. Tapi dulu tuh cuma bilang ngomong doang gitu, nggak sampai kepikiran kalau itu tuh cara mewujudinnya itu gimana, tantangannya tuh apa, dan di luar itu masih banyak teka-teki yang harus kita selesaikan dulu. Tapi semakin besar tuh pasti kita bakal tahu apa sih saingannya, terus gimana sih, susah apa enggak sih caranya, jalannya tuh ribet apa enggak gitu. Oh iya, ngomong-ngomong, sekarang udah masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan loh. Sebentar lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Tapi tenang, Allah selalu bersama kita, hamba-hamba yang beriman. Lalu apa sih yang bisa kita lakukan agar cita-cita kita itu terwujud dengan pastinya agar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi guys, langkah pertama adalah merencanakan dan menyerahkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita nggak punya rencana tuh, kita tuh kayak air gitu, jadi kayak ya udah ngikutin arus aja. Tapi kalau misalnya kita nggak berencana, ya kita akan mengikuti arus aja seperti itu. Tetapi di luar rencana kita itu, agar kita memiliki tujuan yang jelas, agar kita memiliki mindset yang benar, agar kita jalannya lurus terus, kita harus serahkan juga kepada Allah. Orang yang beriman itu tidak hanya berencana, dengan kata lain kita percaya Allah melihat usaha kita, pasti akan menunjukkan jalan dan hasil yang terbaik. Yang kedua yaitu meluruskan dan memperbarui niat. Orang beriman punya nilai tersendiri dalam mengupayakan keinginannya, yaitu terletak pada niat yang dimiliki. Orang beriman memiliki visi yang lebih tinggi, yaitu merasakan kebaikan dunia dan akhirat nanti. Oleh karena itu, apapun keinginan dan cita-cita harus dilandasi niat karena Allah terlebih dahulu. Seperti hadis yang kita dengar, yaitu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Amal itu tergantung pada niatnya, dan seseorang hanya mendapatkan sesuai dengan niatnya. Kalau niat kita hanya untuk dunia, semata-mata dunia, maka kita juga akan mendapatkannya hanya kebaikan dunia, tidak dengan akhiratnya. Tetapi jika niat kita juga untuk akhirat, untuk jalan Allah, untuk jalan agama Islam, insya Allah dunia akan mengikuti, dan pastinya kebahagiaan akhirat akan kita dapatkan. Selanjutnya yaitu menyadari dunia dan isinya itu bersifat sementara.
Bahkan orang yang terkaya pada akhirnya akan mati dan semua halnya tidak akan berarti. Namun, tidak ada salahnya jika seseorang menginginkan kehidupan yang baik untuk jalan menuju akhirat yang baik pula. Dengan firman Allah yang terdapat pada Quran surat Al-Qasas ayat 77, ayat ini mengingatkan kita untuk tetap menjadikan akhirat sebagai tujuan utama karena kita diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah. Namun di sisi lain, kita juga perlu memperhatikan kualitas hidup selama di dunia. Orang-orang yang beriman akan memanfaatkan kebaikan di dunia untuk memperoleh kebaikan di akhirat. Yang terakhir, yaitu yang keempat, itu kita meminta doa kepada kedua orang tua. Jadi keridhaan Allah itu tidak akan lepas dari keridhaan orang tua. Sehingga sudah sepatutnya kita selalu menjalin komunikasi dan memberitahu kedua orang tua akan rencana kita, tujuan keinginan kita. Karena sesungguhnya doa orang tua adalah salah satu kunci keberhasilan seseorang. Oleh karena itu, jangan pernah berjalan sendiri dan melupakan jasa-jasa mereka, karena tidak ada yang bisa kita berikan untuk membayar jasa-jasa orang tua. Mungkin cukup sekian dari saya. Intinya, semangat mencapai cita-cita, namun kita harus tetap mencari keridhaan Allah. Insya Allah ridho Allah tercapai, kebaikan selalu ditebar, dan mimpi akan terus terwujud. Nuhun wal qalami wa lam yasturun, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang datangnya dari saya, lebih datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.